Jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil, tapi menginformasikan tentang Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Lebih-lebih lagi adalah saudara yang membawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaat saudara. Kiranya melalui pelayanan kita, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa menemukan jalan keselamatan. Bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang mereka cari selama ini. Mereka mencari kemenangan dan mereka mencari jalan Shiratal Mustaqim, supaya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar kepada teman-teman kita. Melalui pelayanan kita, mereka bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudaraku, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video yang akan kita lihat sama-sama, di situ ada seorang penanya dari Muslim. Mereka bertanya mengenai tentang Alkitab ataupun tentang ketuhanan Yesus kepada seorang pendeta di tengah-tengah perdebatan. Ketika diberikan sesi tanya jawab, si penanya Muslim ini bertanya, lalu dijawablah oleh Bapak Pendeta MYM. Setelah Bapak Pendeta MYM menjawab, Muslim ini kelihatan sekali, ya nanti kita akan lihat sama-sama, kita akan memberikan kesimpulan sama-sama, dan kita akan memberikan komentar sama-sama Bapak Ibu. Dan saya berharap supaya kita mempergunakan jari-jari kita di kolom komentar dengan bijak ya. Dengan bijak kita komentari cuplikan video berikut ini. Ayo kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil, tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1, inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang itu ya. Tapi bukan Injil sendiri, tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8, bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya, begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan, begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti Pak. Mengatakan sesuatu eksis ya, sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi kan, begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini Pak,
kalau Bapak orang Kristen menanya pada saat tanya asli, nggak ada Yesus itu Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi, kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Nah, ya, ini Bapak bagus, saya coba terus, Pak. Gini, Pak, ya. Kalau mengacu pada pengetahuan kami, Ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani, Pak. Ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya Ya jelas nggak ada, coba. Pak. Nah, Anda mendasarkan Jangan Anda, katakan gini bahwa loh. firman itu dari Allah itu kitab terjemahan ini Gini bilang loh. asli. Jadi gini tidak loh. ada yang kitab terjemahan itu asli, tidak ada, Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang Dan perlu dipahami bagi begitu. semua orang Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli, Pak. tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil, yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana, kan begitu? Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong, kan begitu? Ini yang saya mau tegaskan, betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong, kan begitu? Kan ini kan begitu? Ya, Ustadz Masud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya, dengan itu. Gini, Pak, saya tanya, Ya. apakah terjemahan itu asli, Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah, ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kitab Ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya, Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti tidak asli, Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya. Jelas ya. Yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa apa, Pak? Dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Terima kasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya. Mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah, sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah, saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah ya. Nah, kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja ya? Nah, sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya, betul ya? Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet. Ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum ya, ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan ya pasti ini sesuai asli, dan saya percaya sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, tidak ada. Tapi saya percaya dia ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita melihat cuplikan video yang sama-sama kita saksikan? Kalau menurut saya, saudara, sekarang saya tidak akan ambil pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita dari seberang. Karena
Pertanyaannya yang pertama itu saja. Mulai dari zaman Adam sampai tahun 2023 ini, pertanyaannya selalu itu saja. Pertanyaannya sama semua. Baik mu'alaf maupun mereka yang dari lahir sudah beragama Islam. Pertanyaannya tentang iman kekristenan itu sama semua. Dari zaman dulu sampai tahun 2023 ini. Jadi kalau saya sekarang Bapak Ibu kebalik ya. Saya sekarang bukan lagi sibuk menjawab pertanyaan mereka. Saya justru mempertanyakan iman mereka, ya. Saya sekarang sibuk mempertanyakan iman mereka agar mereka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan mereka mau belajar tentang imannya, mau belajar tentang agamanya, mau belajar tentang kitabnya. Sehingga mereka tidak sibuk mempertanyakan iman kekristenan, mempertanyakan Alkitab secara olok-olok, saudaraku. Secara keji mereka mempertanyakan tentang iman kekristenan. Secara olok-olok, secara hina mereka pertanyakan dengan cara menertawakan. Makanya sekarang kita harus berpikir, kita tidak boleh lagi sembarangan menjawab pertanyaan mereka. Tarku jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban atas orang bodoh, itulah jawabannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya sudah dijawab oleh bapak-bapak gereja terdahulu. Dan sudah tertulis di dalam Alkitab semuanya. Dan banyak gembala, hamba Tuhan, pendeta, penginjil juga sudah menjawab. Tetapi besok timbul lagi pertanyaan itu. Besok timbul lagi pertanyaan itu. Jadi itu aja yang ditanyakan, dan itu juga yang kita jawab berdasarkan Alkitab. Makanya sekarang kita harus balik bertanya tentang iman mereka. Maka Bapak Ibu, saya punya sebuah buku, Ask Your Muslim Friend. Bagaimana cara kita bertanya kepada teman kita yang Muslim. Buku ini sangat bagus, sangat luar biasa buku ini ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Judulnya Ask Your Muslim Friend. Dan saya sudah banyak sekali membagikan buku ini kepada teman-teman, baik di pedalaman maupun teman-teman yang ada di sekitar saya. Saya bagi free, bagi gratis saudaraku. Baik Bapak Ibu, kiranya video ini bisa menjadi berkat dan pencerahan bagi kita semuanya, khususnya kepada para polemikus dan teman-teman dari seberang. Ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, jangan sibuk mempertanyakan iman orang, tetapi sibuklah belajar mengenai iman Anda sendiri. Kalau Anda sudah mati, apakah ada jaminan kepastian keselamatan yang Anda dapatkan? Adakah pribadi yang bisa menjamin keselamatan Anda? Dan Anda sudah siapkah menghadapi sakratul maut? Anda sudah siapkah menghadapi dan menunggu kedatangan Hakim yang Maha Adil? Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.